saya Salma Feria Putri. Saya berasal dari program studi administrasi pendidikan, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan mendengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa? Karena Allah menginginkan manusia untuk saling menjaga lisannya, dan supaya dapat mendengarkan lebih banyak, mendengarkan orang lain 2 kali lebih banyak dan 2 kali lipat lebih banyak. Tapi pada zaman sekarang ini, orang jauh lebih banyak ingin didengarkan ketika orang lain berbicara. Justru tidak pernah secara empati, tidak mau meresapi dan mendengarkan. Hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit sekali mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara, kunci komunikasi efektif adalah kemampuan mendengarkan. Ada beberapa ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik, yang merupakan kalkulasi dari hasil analisis bahwa minimal ada ciri dari indikasi seseorang yang termasuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik, dan biasanya orang yang seperti ini cenderung komunikasinya dengan orang lain bermasalah. 1. Ketika berkomunikasi selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Yang kedua, sering sekali mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa. Tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah pendapat orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat atau dengan kata saya. Selalu muncul istilah saya. Selalu menuntut untuk dihargai, didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan, dan tidak mau untuk menghargai orang lain. Yang keempat, kurang memperhatikan, artinya matanya keliling-keliling kemana-mana, melihat kemana-mana pada saat orang lain berbicara. Pada saat orang lain menyampaikan sesuatu dan sikapnya kurang baik. Pada pendengar yang baik adalah ketika orang lain berbicara, kita harusnya antusias muncul, rasa untuk mau mendengarkan. Karena ketika ingin didengar, maka seharusnya kita juga mau mendengarkan orang lain. 5. Merubah pokok pembicaraan. Pada saat orang masih menganalisis soal ini, lawan bicara masih berbicara mengenai ini. Bahkan, lawan bicara masih sangat berantusias. Tiba-tiba lari ke pokok persoalan yang lain. Artinya, secara struktural, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Mencatat segala-galanya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat marah atau emosional, dengan gelisah main-main sesuatu yang tidak perlu pada saat teman atau si lawan bicaranya itu menyampaikan sesuatu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana ciri dari pendengar yang masuk ke dalam kategori pendengar yang baik. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara. Ketika berbicara, artinya ketika kita berbicara, maka seharusnya kita melihat ke si lawan bicara dengan antusias, karena mata tidak bisa dibohongi. Orang yang betul-betul memperhatikan kita berbeda dengan mata yang arahnya sama tapi nembusnya 7 kilo ke belakang, itu berbeda. Mata antusias binarnya kelihatan. Yang kedua, bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang dikatakan. Jadi, kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya positif, itu bisa kita indikasikan dia mendengarkan, yaitu pendengar yang baik. Kalau antusias seperti ini, indikasi bahwa kita atau lawan bicara kita adalah orang-orang yang memang mendengarkan kita saat berbicara. Karena ini merupakan indikasi awal muasal komunikasi efektif terjadi. Ketika salah satu dari kita, sebaiknya dua-duanya adalah pendengar yang baik.
Ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan, tentang apapun terkait proses message yang dikomunikasikan atau mengulang beberapa hal yang dikatakan dia. Jadi, kalau kita mengulang, berarti indikasinya mendengarkan. Yang keempat, tidak mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat si lawan berbicara. Kita bicara lebih cepat. Seperti kita mengatakan sip-sip, oke-oke, berarti dia kepengen menyepat atau membuat finish komunikasi itu sesegera mungkin, harus berakhir. Tapi kalau pendengar yang baik, dia justru memberikan perhatian seperti dia mengatakan, masa sih? Maka pertanyaannya akan berbeda, jadi bersikap tenang dan emosinya juga terkendali. Itu juga merupakan ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap, yang menggerutkan dahi atau mata semakin mengecil. Itu indikasi kita ikut berpikir terhadap apa yang disampaikan. Kelima, tidak menyela pembicaraan. Karena indikasi yang paling besar dari orang yang tidak mau mendengarkan adalah gampang sekali menyela. Kalau mendengarkan cenderung tenang sampai pada bagian saat dia mempunyai kesempatan untuk berbicara atau diberikan kesempatan untuk berbicara. Terus mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai, tidak cepat atau serta-merta, tergesa-gesa, merubah topik pembicaraan dan menyelesaikan. 1. Argumen pikiran. Jadi, kalau pada saat lawan bicara menyampaikan sesuatu, harus sampai selesai satu titik itu, kecuali lawan bicara ini menuntaskan itu. Jadi, orang disugesti, diberikan kesempatan, diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, dan untuk kebanyakan kita tidak berada di kategori ini. Kategori ini membutuhkan proses panjang. Membuat dua telinga diciptakan Allah berfungsi 2 kali lebih banyak daripada satu mulut, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dari beberapa sumber, dari jurnal manapun, dari beberapa hasil penelitian selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya. Jadi dari sekian banyak keterampilan itu, keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Jadi ada beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan dalam bertingkah laku asertif. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi itu yang disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik. Yang keempat, keterampilan membaca situasi dan keterampilan melakukan persuasi, dan banyak keterampilan lain dalam komunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sederhana, tetapi sulit diterjemahkan, apalagi dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928, kemudian diulang kembali 1980, dan terakhir tahun 2018. Hasilnya tidak jauh berbeda, bahwa paling sulit itu adalah kemampuan mendengarkan. Kalau pada tahun 1928 itu ada sekitar 45% menjawab sulit. Kalau tahun 1980 meningkat jadi 53%. Tahun 2018 meningkat lagi jadi 67%. Dibandingkan kemampuan yang lain, kalau kemampuan berbicara setiap orang mampu. Kalau ada kesulitan, dia bisa belajar, tetapi mendengarkan tidak bisa. Kita pelajari itu naluriah, insting. Rasa membangun rasa, menghargai orang lain butuh proses panjang. Tidak bisa seperti kita membalikan telapak tangan. Mendengarkan proses aktif, menerima rangsangan. Mendengarkan itu merupakan proses aktif. Menerima rangsangan ataupun stimulus yang sampai ke telinga. Mendengarkan adalah keterampilan sangat penting dalam penentuan aktivitas komunikasi, tetapi
Umumnya, kita memiliki keterampilan buruk terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena itu, kita harus ingat keterampilan ini memanfaatkan bagian terbesarnya, yaitu terletak di hati kita dan perasaan. Banyak hambatan dalam kemampuan ini atau keterampilan ini. Itu sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita sudah sibuk dengan diri sendiri, maka pikiran kita bergeliat kemana-mana, sehingga lupa atau tidak peduli dengan lawan bicara. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal. Saat atau ketika kita lagi berkonsentrasi dengan seseorang atau sekelompok orang, tapi masalah eksternal terjadi. Laporan ini dibuat, SMS diterima, WA dibalas, tidak akan pernah memperhatikan, maka stimulus tidak berfungsi, hati dan rasanya tidak berfungsi atau berjalan. Yang ketiga, asimilasi atau kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa hingga sesuatu sesuai dengan sikap, dengan prasangka, dengan kebutuhan, dengan nilai diri kita. Itu yang sangat aneh. Ada kecenderungan merekonstruksi berita atau message yang disampaikan, cepat sekali menyimpulkan berdasarkan asumsi pribadi, padahal belum tentu kesana. Betapapun pintarnya kita tidak bisa merekonstruksi, membuat menyimpulkan layanan cepat-cepat apa yang telah disampaikan orang lain atau si lawan bicara itu. Yang keempat, karena faktor kawan ataupun lawan ternyata sangat mempengaruhi. Kalau kawan kita dengan rasa, maka kemampuan mendengarkan jadi berfungsi. Sedangkan kalau lawan, betapapun benarnya, betapapun baiknya, betapapun hebatnya si lawan itu, kecenderungan kita mendengarkan maka akan menjadi terabaikan. Yang kelima, mendengarkan yang diharapkan. Artinya, hanya dalam pesan pembicara, tidak mendengarkan apa yang dikatakan, melainkan menanyakan apa yang diharapkan. Jadi, harapan yang disampaikan bukan dengan apa yang dikatakan. Seharusnya kita mendengarkan itu dengan apa yang dikatakan, bukan apa yang diharapkan. Ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan, keterikatan di antara kedua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga yang sekedar mendengarkan yang masuk kiri dan keluar kanan, diam dan berusaha untuk menyimak ketika orang lain berbicara, sama halnya ketika kita ingin dihargai orang lain untuk didengarkan juga. Tidak memotong pembicaraan, karena kita pun tidak ingin ketika kita belum sampai ke tahap yang kita inginkan, kita dipotong orang lain. Itu sangat tidak enak. Maka jangan pernahlah melakukan hal yang sama. Tidak meninggalkan lawan bicara sendirian, bukan secara fisik, tetapi saat lawan bicara sedang berbicara di komunikasi pikiran, kita ada di mana-mana, tidak menepis pembicaraan lawan, dan tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai atau lebih pintar sehingga penghargaan menjadi hilang. Maka ini seharusnya terjadi di antara kedua belah pihak. Jadi bahwa Allah menciptakan manusia itu ada maksud mengapa Allah harus menciptakan manusia, dua telinga dan satu mulut. Kenapa bukan dua mulut dan satu telinga? Itu berarti karena ada tuntutan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita seharusnya lebih banyak mendengarkan. Maka dengan mendengarkan, kita bisa lebih menghargai orang lain. Dengan mendengarkan, kita lebih banyak belajar, dan dengan mendengarkan, kita mengurangi dosa. Dan juga dengan mendengarkan, kita tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tapi dengan mulut yang banyak, tidak bertulang, kita merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih terhormat. Menyakiti perasaan orang lain
lidah yang tidak bertulang ini menyakiti rasa yang terdalam, tidak bisa diucapkan dengan kata maaf. Selesai. Hubungan mungkin tetap baik dengan kata maaf ketika orang lain tersakiti, tetapi hati yang tergores tidak bisa diobati dengan begitu saja. Luka akan tetap akan terjadi dan bekasnya akan tetap selamanya ada. Ini yang seringkali kita lupakan ketika mendengarkan. Ketika kita membangun kemampuan mendengarkan, maka sebenarnya hubungan komunikasi efektif akan terjadi dan hubungan emosional antara satu dengan lawan bicara akan terjadi, sehingga dunia ini akan menjadi damai dan tentram. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya, Salma Khairia Putri. Bila saya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.